Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa, siswi kelas 5 dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang untuk yang di wilayah timur. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar dengan pendalaman materi tema 1 Mata Bahasa Indonesia KD 3.1. Saya El Yanuar Widiantomo, tempat tugas EDN Joglo 10 pagi, Joglo, Jakarta Barat. Sebelum kegiatan belajar online ini kita laksanakan, alangkah baiknya kita sebagai umat beragama berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Bagi yang non-muslim silakan berdoa sesuai dengan agama kepercayaan anak-anak semua. Bagi yang muslim ikuti apa yang Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilma wa rasulni fahma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang kita lakukan hari ini sebagai ibadah dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan tercapainya cita-cita kalian. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian ada generasi-generasi yang akan datang. Maka dari itu, yuk kita belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, Bapak yakin kalian akan tetap semangat, tidak putus asa, dan tetap rajin belajar. Gimana? Sudah siapkan bukunya? Ya, alat tulisnya. Nanti Bapak akan jelaskan materi ini, kalian boleh mencatat dan nanti juga ada beberapa contoh yang bisa kalian pelajari. Baik anak-anakku, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan membahas empat materi yang berhubungan dengan tema 1. Pertama yaitu kalimat utama dan ide pokok, kemudian kedua paragraf deduktif induktif, yang ketiga adalah istilah-istilah ide pokok atau nama lainnya, keempat contoh cara menentukan mengembangkan ide pokok. Baik, kita mulai yang pertama yaitu kalimat utama. Kalimat utama dan ide pokok. Apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf. Ya. Nama lain untuk kalimat utama adalah topik. Kalimat utama akan berkembang jika diperjelas oleh kalimat tambahan disebut kalimat penjelas. Jadi kalimat utama ini ya adalah bentuk pengembangan dari ide pokok atau ide paragraf. Ya, atau topik sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu kalimat utama. Ya. Kalau memang posisinya kalimat utama ini yaitu kalimat utama yang diletakkan di depan atau disebut nanti ada paragraf deduktif. Dan yang perlu kalian ketahui anak-anakku, dalam sebuah kalimat utama terdapat satu ide pokok paragraf. Jadi dalam satu paragraf atau dalam satu wacana itu ada satu ide pokok. Ya, jelas ya. Nah, kalimat utama inilah yang akan berkembang atau dikembangkan menjadi sebuah wacana dalam sebuah paragraf. Kita lanjutkan, yaitu ciri-ciri kalimat utama. Ciri kalimat utama yang pertama adalah berdiri sendiri. Jadi kalimat utama itu berdiri sendiri. Loh, kenapa berdiri sendiri? Karena kalimat utama itu kan sebuah kalimat. Berdiri sendiri maksudnya adalah kalimat utama ini terdiri
dari subjek, predikat, objek. Jadi kalimat yang bagus adalah kalimat yang lengkap. Subjek, predikat, objek. Itu udah lengkap. Apalagi ditambahin dengan keterangan, baik keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalimat utama itu artinya sudah jelas. Kenapa jelas? Ya, konjungsi dibutuhkan, tidak dibutuhkan konjungsi, kata hubung ya, kata hubung. Kenapa? Karena sudah jelas artinya, karena dia lengkap. Ya, antara kata dengan kata yang satu sudah jelas. Jadi orang yang membaca sebuah wacana menemukan kalimat utama, orang ini, kita yang membaca akan tahu sebagian isi dari sebuah wacana atau paragraf. Nah, kalimat utama itu ada dua biasanya yang kita pelajari, yang bagian besar dua. Yang deduktif itu yang kalimat utamanya ada di awal paragraf, dan yang kedua di akhir paragraf atau induktif. Yang keempat, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci dengan kalimat penjelas. Ya. Selanjutnya, yang kedua, kita mengenal paragraf deduktif dan induktif. Lihat, nah ini. Paragraf deduktif dan induktif punya ciri masing-masing yang berbeda. Tadi dah Bapak singgung sedikit ya, bahwa kalimat utama yang di depan namanya kalimat utama deduktif. Dia letaknya di awal kalimat, awal paragraf. Selanjutnya, ini yang kedua itu secara umum saja. Kalau induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya lebih dominan, ciri-ciri utama kalimat utama induktif itu pada akhir paragrafnya dia menggunakan kata-kata ini lebih dominan ya. Oleh sebab itu, maka dari itu, akhirnya, jadi, itulah. Tapi tidak semua ya. Ada juga sebuah paragraf induktif, dia hanya berupa simpulan. Jadi kita baca awal bacaannya, paragrafnya semua, baru kita akan menyimpulkan simpulan dari wacana itu, maka itu induktif. Jelas ya. Dan gini contohnya, ini contoh kalimat utama deduktif. Nah, yang tulisan besar ini kalimat utama. Dikembangkan dari apa? Dikembangkan dari ide pokok. Ide pokoknya mana? Ide pokoknya adalah unsur-unsur drama, ini ide pokoknya. Sedangkan antara lain alur, tokoh, ini adalah pengembangan dari ide pokok tadi yang disusun menjadi sebuah kalimat utama. Nah, yang tulisan kecil ini, semua ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Tanpa adanya kalimat penjelas, sebuah wacana tidak akan tersusun dengan baik. Selanjutnya, ini contoh kalimat utama induktif di akhir paragraf ya. Yang tulisan besar ini adalah induktif akhir paragraf. Ya. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah kegiatan belajar yang cukup berhasil. Sedangkan setelah sampai standar ini adalah kalimat penjelas dengan didukung data-data ya, sehingga jelas. Ya. Baiklah, anak-anak. Mudah-mudahan jelas ya yang ini ya. Ya, tadi kita bahas mengenai kalimat utama, ada kalimat utama deduktif, ada kalimat utama induktif dan ciri-cirinya. Baiklah, langkah baiknya kita rehat sejenak ya sebelum memasuki materi berikutnya, yaitu istilah ide pokok dan cara menentukan dan mengembangkan ide pokok. Biar tidak pusing, belajar pun kita santai, karena kalau belajar online dengan komputer terus kan kita akan pusing atau mungkin kelelahan. Itu saja, kita akan ketemu pada session berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang